iman ya, yang mampu membuka mata hati tadi, iman yang mampu membuka dada kita kepada Islam. Iman itu yang kita harapkan, karena itu adalah iman yang sempurna, teman-teman. Tapi saya baca doa khususnya bulan Ramadan, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Negeri ya Allah, kamu iman yang sempurna. Iman bagaimana? Iman yang kehat dada-dadanya, batin tanya kepada Islam ini. Nyokenya makna ayat, kalau saya tidak salah ingat, dalam surat Az-Zumar, afaman syara'allahu lahu afaman syara'allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Yang pemahaman ayat itu lebih kurang begini: orang yang sudah dibuka dadanya kepada Islam, maka dia berada di atas nur daripada Tuhannya. Yang artinya masalah iman, bahwa ala nurin min rabbih, maka orang itu berada di atas nur cahaya daripada Tuhannya. Menyoka kebuka dada li Allah sungguh-sungguh kepada Islam, maka dia berada di atas nur. Itu ayat. Nah, hadis masalah yang sama bunyi begini: inna nur idza dakhala qalba infasaha wa syaraha. Sesungguhnya nur itu apabila dia masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang dan hati akan terbuka. Mantap nurnya. Yang nurnya adalah kayak apa? Dan nurnya apa? Apa itu nur? Nur yang dimaksud adalah cahaya Allah. Dengan biasa dalam kitab disebut nur ma'rifah gitu. Dengan kata lain, cahaya Allah yang memantul di dalam batin si hamba. Sebab lagi kebanyakan ditanya iman kepada Allah itu ada artinya nama dulu kontonana. Bandung tanya yang Islam yang termasuk awal-awal ayahana semuanya mandungnya nah imannya. Maknanya semua mereka, semua kita mengakui Tuhan kita adalah Allah. Yang kan Bandung nanya lah, termasuk bawah hantam semuanya. Mencintanya sama Tuhan. Kah sama Tuhan kan kata? Jawaban di Tuhan Allah. Anak aku orang harga mati dia. Kipan Allahnya yang lagi kayak tanya dalam akidah. Dia punya sifat qadim, dia punya sifat baqa, dia mukhalafatuhu lil hawadis, dia qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah dan sebagainya lagi yang kami ulai dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Diyakini itu ada. Alias lawan daripadanya sifat mustahil kepada Allah. Percaya dia. Manut tanya percaya yang maha besar Allah, yang maha agung Allah. Nah, tetapi Pak, itu semua hanya ada
di dalam pemahaman, di dalam akalnya, di dalam ilmunya, sama sekali tidak ada di dalam rasanya, tidak ada di dalam batin. Nah, maka oleh karena yang hanya ada di dalam akal, di dalam ilmu, di dalam pemahaman, dan tidak ada di dalam batin, tidak ada di dalam rasanya, maka apa Allahnya, walau tak percaya maha hebat, kita tidak pernah takut padanya. Ramaikan pun batin ke Allah dan hanya jatuh ke Allah. Walaupun kita percaya dan yakin seyakin-yakinnya Dia adalah zat yang maha sempurna, tapi kita tidak pernah mencintainya. Dung dapat maha hebat, maha agung, tak takut hana, tak cintai hana, tak malai hana, tak hormati hana. Yang nama cik dapat Dia adalah zat yang maha hebat. Yang nama dapat malah sebaliknya, malah yang ada sebaliknya, ke makhluk takut dulu, ya yang menculok. Dan kita percaya juga bahwa makhluknya hana daya dan hana upaya. Tak percaya lagi makhluknya tidak ada kekuatan apa-apa, tapi anehnya kita sangat menghormatinya, kita sangat mencintainya. Tadu makhluk menjunjung Pak. Cek langitnya makhluk, tapi yang memikirnya makhluk yang tak percaya hana daya dan hana upaya, malah kita lebih mencintainya. Tak percaya hana kekuatan, malah kita hormat padanya dan kita mencari perhatiannya. Allah ada hanya di dalam pemahaman, hanya di dalam rasa. Tanda mentang menyodohan Allah mentang di dalam akal. Tandanya ya, la yakhafu ghairahu. Yakhafu ghairahu. Dia enggak pernah takut kepada Allah, tapi dia takut kepada selain Allah. Hatta kerja pokok Indonesia salah karena kalau oleh makhluk. Nah, ada kerja lah. Tapi kalau dia Allah masalah. Saya dah jaga bukan baik itu oleh makhluk yang jadi ukurannya. Ya, tak percaya dia menozat maha agung, tapi yuhibbu nawaira. Kita mencintai yang lain melebihi daripada kita mencintai Allah. Ya. Awalnya itu ada yang dalam pemahaman yang hidup dalam batin, yang dengan rasa. Beda apa? Beda kan? Tak percaya bahwa peluru berbahaya. Yang bedanya dengan terjun dalam medan tempur. Beda kan? Menyok tak percaya peluru berbahaya, dan kita tidak pernah main terjun dalam pertempuran, itu ilmu namanya. Dan kita tak pernah takut kepada peluru, karena peluru berada di dalam akal, karena peluru berada di dalam pemahaman. Tapi waktu terjun dalam medan tempur, yang waktunya kita merasakan bahayanya peluru, maka tertembak dalam lubang lintah berjam-jam karena menghindari peluru. Yang oleh ilmu nanti katanya punanya rasa. Bibir tanya apa? Tidak pernah pedas ya? Dengan mempercayai bahwa cabai itu pedas. Dengan ilmu tentang cabai itu pedas, bibir kita nggak pernah terasa apa. Itakap lewat baru minum. Oh, itu beda rasa dengan pemahaman. Nah, tauhid itu contoh untuk memberi gambaran beda rasa dengan pemahaman.
Jika Allah hanya dipahami dan diakui, kapanpun kalian nggak pernah takut kepadanya, maka imannya katanya Pak, lawan iman kami, iman cacat, iman nakis. Dapatnya Allah maha hebat, tak takut hana. Dapatnya Allah maha melihat, tak malai hana. Dapatnya Allah maha sempurna, tak cintai hana. Cacatlah iman bukannya. Bahaya ini, puncak bahaya. Nauzubillah kemungkinan menyamate itu terjadi suul khatimah, gagal iman. Karena Tuhan hanya terpercaya aman, maha hebat dan maha gagah. Nah, maka itu batin, ya kan? Maka itu merasakan Allah, anak merasakan Allah. Menyertai oleh kaya, anak rasakan bahwa dia upaya kanyo, bahwa kanyo carong mendape, bahwa dari ulamanya anak rasa roh. Tapi terasa adalah itu berasal dari Zat yang maha memberi rezeki. Kita tidak merasa diri, yang kita rasa adalah Sang Pencipta. Yang tauhid, wada kaidu bak rasa laginya. Yang geun tauhid hakiki nana elo tauhid khawas, nana elo tauhid muqarrabin lagi geun Imam Ghazali, nana elo tauhid tasawuf, nyana apa maksudnya. Tetapi menyamantang di dalam pemahaman yang geun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda apa? Pemahaman akidah beda dengan pemahaman hakikat atau berprinsip tauhid batin. Nah, wate kaitu batin itulah makna ayat Nuh. Bila dadanya sudah dibuka kepada Islam, maka dia berada di atas nur daripada Tuhannya. Yang ini makna hadis, inna nur apabila masuk ke dalam batin, maka batin itu lapang dan terbuka. Nah, ya, yang itulah makna cahaya, itulah makna nur, dan itu kata Al-Ghazali, Imam Ghazali, nggak bisa dicapai itu hanya dengan mengakui, hanya dengan mempercayai Allah maha hebat dan maha perkasa. Ada kemana? Yang itu baru. Ini gambaran saja, mungkin tidak terlalu bagus ya, tetapi gambaran ini memang payah aku itu bukan kayak mudah. Carilah walau ke negeri Cina, itu maksudnya. Bahjio ya mudah. Partner ahli yang pegang mudah-mudahan. Minta orangnya, ya itu ada orang. Ya orang alim, orang yang saleh. Saya tidak hanya menyampaikan gambaran. Ditanya oleh Nabi, ditanya oleh sahabat Nabi, waktu Nabi membaca hadis innan nur, apabila nur masuk ke hati, maka lapanglah dan terbuka hati itu. Ditanya oleh sahabat, Pak tetangga ya Rasul, urun kana nurnya lambat tinggi. Ditanya oleh sahabat, dijawab oleh Nabi, lain macam tanda. Pertama, tanda nurnya karena lambatin adalah at-tajafi an daril ghurur. Dia akan menjauh diri daripada dunia yang menipu. Puji Allah dari dunia yang menipu. Dengan kata lain, bersikap zuhud kepada dunia. Ini makna zuhud, beda tak pahami, bukan makna ibadah minta kerjali, beda makan duli, beda mempolitik li, bukan begitu tertafsir daripada zuhud. Zuhud maknanya adalah dunia itu dingin di dalam batinnya, dan dunia bukan tujuan dalam hidupnya. Jadi konbek apa yang maksud zuhud? Dan hasil bertafsir berganti menurutnya baru saleh dulu. Bebek nape upanya mungkin upanya hanya kadu, bukan begitu. Zuhud soal hati. Karena
lagi, guru, ulama, pegawai lagi bro, pedagang, tapi batin kita adalah kosong daripada dunia. Makna kosong, dunia bukan tujuan. Dalam kitab Iqadul Himam butuh makna zuhud lagi. Sama yang berapa urusan terpegang yang mana? Karena baru nanya dengan nur teroleh, maka berat urusan. Ya kan? Maka kalau mencaci-caci dunia, tapi ulama malamnya ini. Ikut dari apa? Yang pandai dunia mendukung sementara, tapi jinnya di perubahan. Rupanya di mulutnya. Nanti lagi masih dengan sampai mudah. Tapi terlepas dulu dari siapa yang sudah dan belum. Makna zuhud kita Iqadul Himam pegang sama antara batu biasa dengan emas. Kondenamu sama batu biasa yang tidak berharga sama dengan emas. Maknanya apa? Namun hana sabar. Batu biasa menyona hana senang, menyona hana sedih karena hana yu. Kemenangu cicoba yang konbate biasa mulai apa? Itu zuhud namanya. Urung yokana nur itu tanda yang pertama. Tanda kedua al-inabah ila daril khulud. Apa? Dia kembali kepada negeri yang kekal abadi. Kau tentang ayat wal akhiratu khairum wa abqa. Kau dihafal, dihayati dan memang lagi ayatnya dalam kehidupan. Wal akhiratu khairum wa abqa. Nyafai mudah. Ayo mantu hafal. Wal akhiratu khairun. Akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal. Bantu hafal. Tapi udah tanya bal siruna hayat dunia. Laude bal siruna hayat dunia. Tapi pegah wal akhiratu khairun wa abqa. Nya saboh ayat yang tahayati dan nya lebih betanya daripada hafid Quran hafid juz tapi enggak menghayati apa-apa dia dari hafalannya. Jadi itu dia. Yang kedua tanda haji al-inabah ila daril khulud. Ayat terakhir adalah apa namanya? Al-isti'dadu lil maut qabla nuzulil maut. Dia selalu mempersiapkan diri menghadapi maut sebelum maut itu datang. Kadang malamnya ulun mati, bersiap dulu oleh. Kadang ulun malam kenelu udah. Kadang saya hari ini hari terakhir udah, bersiap dulu oleh. Kadang lagi bapak aja, tiba-tiba kamu meninggal. Lagi tetangga lu, baru tiba-tiba kamu meninggal. Kadang ulun lagi ngaji, bersiap dulu. Jadi yang sampai itu buat urung menyok kanan. Lain macam tanda. Nah katanya baru dari kamu dalam hadis kuno atau ayat yang kuno, maka dia berada di atas nur daripada Tuhannya. Yang terakhir Pak, kiban itu ketemunya. Yang terakhir. Pertama Pak, bela sebut-sebut nama Allah. Atau mana barang siapa sering menyebut sesuatu, maka itu adalah tanda dia cinta kepada sesuatunya. Yang ternyata hadis ini menyertanya orang galak sesuatu kaya tersebut, maka kamu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kamu zikir. Ya, bila kamu zikir, maka dia berpegang di ayat, wahai orang yang beriman, ya kan? Wahai orang yang beriman, bagaimana? Berzikirlah kepada Allah, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak-banyak. Boleh sir, banyak hadis tentang zikir sir, boleh jahat, juga banyak zikir tentang jahat. Lagi contoh, iza marartum bil riyadil jannah farta'u. Jika data lewat kebun surga kali Nabi farta'u, tamu benar, wait benar. Dalam kitab Jawa berbuah makna farta'u, masuklah dan main-mainlah di dalamnya. Ditanya oleh Nabi, apa itu kebun surga ya Rasul? Jawab oleh Nabi,
majalisus zikri, kelompok-kelompok zikir. Yang kamu kan, yang kubur surga, yang untuk bertemu. Ma'ikti zikir, mana? Perle kepada guru yang mampu membimbing jiwa, guru spiritual, guru rohani. Menyoguru pak, sekedar pegah dengki harum, tekabu harum, nyo ayat, nyo hadis, nah itu banyak. Tapi yang perlu mereka guru yang mampu mengobati batin, mursyid di dalam agama. Maka Dengku Syah Kuala, ulama besar Aceh yang terkenal besar dalam kitabnya Tambihul Masyi, syarilah mursyid, syarilah guru spiritual, carilah guru yang mampu membimbing batin Anda, dan bersungguh-sungguhlah Anda mencarinya. Jika kamu sudah bertemu dengannya, maka kamu tidak boleh berkemauan melainkan dengan kemauannya. Kamu harus tunduk di bawah pimpinannya. Nyanggekeun mursyid, guru yang mampu membimbing jiwa. Lah kitab Tanwir Qulub dipegang di pengarang kitab Tanwir Qulub, sepakat para ulama model-modelnya termasuk juga penyakit batin itu tidak bisa disembuhkan melainkan dengan bimbingan seorang mursyid, seorang guru rohani. Lagi sehat, kesehatan tidak bisa diperoleh hanya dengan membaca buku kesehatan, tapi kesehatan diperoleh dengan dekat kepada dokter yang ahli dalam penyakitnya. Kalau membaca buku tentang jantung, tanya sehat jantung lah, memahami tentang ilmu kesehatan, sehat ya. Untuk sehat, dekatilah dokter yang ahli dan ikutilah semua petunjuk-petunjuknya. Baru ada ini kajian pentingnya, karena masalah nur ya. Orang yang dibuka dada oleh Allah berada di atas nur daripada Tuhan. Yang memahami tercapai berarti. Maka perlu pada manjada pasti wajah. Wallazina jahadu fina, sorten berjuang kamu berdua. Lanah dia nahu subulan, sortempuh jalan kamu, sorten berjuang kamu petunjuk. Hanya coba